Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Mohon maaf hari ini tidak bisa mengupload lebih dari satu karena anak saya sedang sakit. Mohon pengertiannya semua ya. Semoga kalian sehat semua. Amin amin. Bab 48. Brengsek tapi khawatir, isi perut dulu. Una, serah Randy nasi bungkus dengan lauk telur dadar kesukaan Aruna. Aruna mengambilnya lalu membuka karet nasi bungkus itu dan meletakkan di atas meja. Wih, lauknya aku suka, soraknya. Iya dong, kan kamu suka itu, ucapnya lagi sembari duduk di samping Aruna. Aruna juga ikut mengeluarkan camilan yang sempat dia buat tadi. Makan, Gus, ajaknya. Randy dan beberapa teman-teman relawan lainnya langsung mendekati dan mengambil camilan itu. Dalam hitungan menit kotak putih yang penuh dengan camilan itu ludes tak bersisa. Randy sampai geleng-geleng kepala, teman-temannya memang haus makanan. Nah, kamu bagian konsumsi, ya, Aruna mengangguk. Kita nginap bersama pengungsi, Randy menggeleng. Entar kita bikin bus camp, ada yang khusus cewek dan cowok. Kamu dan beberapa relawan cewek akan aku letakin di dapur umum aja. Bisa kan? Bisa kok. Kamu tenang aja. Randy mengusap topi kupluk yang Aruna kenakan untuk menutup kepalanya. Makasih, ya, ucapnya dengan terus menatap Aruna dengan sesekali berkedip. Wanita dengan kupluk biru itu mengangguk sembari melengkungkan senyuman. Makan yang banyak, perjalanan kita lumayan, jadi harus isi amunisi dulu, kata Randy lagi. Semua mengangguk. Aruna mau menyuapkan makanan itu ke dalam mulutnya, saat tangannya ditahan. Aruna menoleh. Mamas, ikut aku. Neo menarik tangan Aruna dengan kasar, hingga nasi di depan Aruna terjatuh ke tanah. Tanpa memperdulikan tatapan semua yang ada di situ, Neo bersikap seperti biasa, kasar dan arogan. Randy hendak menyusul, Aruna memberi kode dengan tangannya untuk diam di tempat. Kamu kasar, cicit Aruna menarik tangannya. Kamu gila, kamu mau kemana? Jadi relawan? Kamu mau bikin mama aku mati berdiri karena ulahmu? Hei, kamu itu anak angkat, harusnya kamu sadar diri. Jangan mentang-mentang kamu disayang mama dan kamu bisa bertindak semena-mena. Cukup, aku akan bawa kamu pulang. Jangan harap kamu bisa pergi. Tangan Neo kembali mencekal lengan Aruna. Wanita itu menarik tangannya berulang kali, dan gagal. Cukup, Mas, cukup, kamu emang gak tahu diri. Kamu harusnya tahu siapa kamu dan di mana kamu sekarang berada, tambahnya lagi. Cukup, bentak Aruna dengan wajah memerah. Berani kamu berteriak padaku, setelah kamu menyatakan cinta padaku, dan sekarang kamu membentakku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu sadar, ya, aku gak pernah suka denganmu dan kamu gak selevel denganku, cerca Neo dengan nada sedikit meninggi. Aruna menutup telinga dengan kedua tangannya. Stop, Mas, teriaknya lagi. Apa, kamu mau apa? Neo mendekatkan wajahnya dengan wajah mengejek. Plak, Neo memegang pipinya. Beraninya kau, Aruna langsung melarikan diri, menjauh dari Noe sebisa yang bisa dia lakukan. Aruna langsung menaiki bus yang akan mengangkut mereka. Neo yang sebal setengah mati, setelah pipinya ditampar, dia tinggalkan begitu saja, tak sempat dia menyeret Aruna ke mobilnya. Sembari memegang pipinya, Neo membuka pintu mobil lalu masuk dengan sebal. Jalan, perintahnya. Nona, terserah dia mau mati, mau hidup, aku nggak peduli. Jepri menatap Neo serius. Tuan menyakiti perasaan Nona lagi. Kau sebenarnya bekerja dengan siapa sih? Kalau aku bilang pulang, ya, pulang, Jepri mengangguk. Nyonya tanya gimana? Tuan, bilang aja udah mati, jawab Neo santai. Tuh, Neo menyela cepat. Besok jangan masuk lagi, aku akan cari asisten lain yang lebih tidak banyak bicara sepertimu. Jepri menutup mulutnya. Lebih dari 50 kali Neo mengucapkan kata yang sama, dan buktinya memang Neo belum menemukan pengganti Jepri yang jauh lebih baik darinya. Makanya mau ngoceh seperti apapun Jepri, Neo hanya mengancam agar pria yang selalu memakai pakaian formal itu untuk diam. Tuan terlalu kasar, katanya benci, padahal perhatian, batin Jepri. Enak aja main pegang-pegang. Kenapa sih dia dikelilingi pria, bikin sebal aja, gerutu Neo dalam hati.
Sakit hatinya belum sembuh saat Arga memeluk istrinya, dan Aruna menangis di dada pria itu, dan ditambah lagi pria lain mengusap kepala istrinya. Spontan saja Neo langsung meradang. Niat awalnya dia hanya akan menghentikan perjalanan Aruna ke Semeru, tapi kenyataannya berbanding terbalik. Saat dia tiba di lokasi, emosinya kembali membara, ditambah lagi Aruna yang tidak menurut ucapannya. Jep, putar balik, perintahnya lagi. Jepri hanya bisa menghela napas panjang, lalu mengeluarkan dengan singkat. Aku dengar kau ngeluh, kalau nggak mau kau bisa turun di sini, biar aku yang bawa mobil. Jepri menggeleng cepat, lalu memutar balik perjalanan mereka. Mobil Neo tiba di stasiun bus tadi, Neo turun dan mencari mobil yang membawa para relawan ke Jawa Timur. Lah, bus tujuan Jawa Timur udah berangkat, gumamnya. Mendapati tidak ada jawaban atas pertanyaannya, Noe berjalan mendekati loket tiket, lalu bertanya pada agensi tiket tersebut. Ke Jawa Timur udah berangkat, udah, Pak, 15 menit lalu. Neo mengangguk, lalu kembali ke mobilnya. Kejar busnya, Jep, kita harus hentikan Aruna. Jepri mengangguk. Tanpa banyak bicara, dia langsung melajukan mobilnya, melesat di jalanan mengejar bus yang belum lama berjalan. Di dalam bus, Aruna menutup matanya dengan punggung tangannya. Randy di sampingnya menatap bingung. Aruna menjadi sangat-sangat pendiam. Una, tadi itu siapa? Aruna mengangkat wajahnya dengan kelopak mata yang memerah. Orang gila. Randy ingin percaya, tapi hati kecilnya berkata lain. Lelaki itu tidak asing. Saat dia mengingat, baru dia ingat siapa pria yang menarik tangan Aruna dengan kasar. Dia pengusaha itu kan? Aruna tidak menanggapi ucapan Randy sama sekali. Lagi-lagi Noe menghina dirinya. Untuk apa datang jika hanya membuatnya menangis? Mobil kita diikuti, teriak salah satu relawan dari belakang. Aruna mendongak, semua penumpang bus itu menengok ke belakang. Mobil itu dari tadi menyalip-nyalip bus kita, kata yang lain. Aruna mengepal jemarinya, untuk apa lagi Neo datang? Aruna tahu betul pemilik mobil itu. Aruna kembali ke tempat duduknya lalu duduk di lantai kursi penumpang itu. Una ngapain? Tanya Randy bingung, saat Aruna sudah duduk di lantai. Aku pusing tiba-tiba, aku di lantai aja, ya, katanya berdusta. Randy mengangguk, dia juga ikut merendahkan tubuhnya hingga dari jendela tidak kelihatan. Di dalam mobil Neo dengan teliti melihat penumpang pada setiap bus, dan dia tidak menemukan istrinya. Jep, gimana ini? Apa Nona membatalkan? Kiaknya enggak, kalau kita stop semua bus, kira-kira gimana? Jepri menggelak. Jangan, Tuan, kita dapat masalah nanti. Sebaiknya kita lakukan kayak gini aja, mana salah satu bus yang ditumpangi Nona, kita stop satu bus saja, saran Jepri. Neo mengangguk. Aku lihat sekali lagi, semoga ketemu. Jepri mengangguk. Sekali lagi mereka masuk di celah-celah bus yang melaju dengan kecepatan dia atas rata-rata. Neo mengembuskan napas lelah. Pulang aja, Jep, pintanya. Baik, tutu enggu, Jep, kayaknya bus yang itu ada yang aneh. Bersambung.